ekstravaskuler ya. Ekstra itu berarti di luar, vaskuler itu adalah pembuluh angkut. Jadi merupakan proses pengangkutan di luar pembuluh angkut. Ada dua cara, yaitu yang pertama simplas dan yang kedua adalah apoplas. Jadi lebih mudahnya itu simplas adalah melewati bagian yang hidup dari sel dan apoplas itu adalah bagian yang mati ya dari sel. Nah, untuk transportasi simplas itu merupakan pengangkutan air beserta zat-zat terlarutnya dari sel ke sel melalui sitoplasma dan melewati plasmodesmata. Jadi urutannya yaitu dimulai dari sel-sel rambut akar ya, kemudian ke sel-sel parenkim korteks, kemudian menuju ke endodermis, kemudian ke perisikel, ke silinder pusat, dan akhirnya ke silem ya. Nah, perlu diingat pada sistem transportasi simplas ini perpindahan air tanah ya terjadi secara osmosis dan transport aktif ya. Dan kecepatan airnya itu juga lebih rendah ya, karena hambatan untuk melewati sitoplasma itu lebih besar. Kemudian untuk yang kedua itu adalah transportasi apoplas, merupakan pengangkutan air dan zat terlarut melalui ruang antar sel ya, atau melalui celah antara dinding sel dengan membran plasma. Sebenarnya untuk transportasi apoplas ini lebih bebas hambatan ya, karena melewati ruang-ruang antar sel. Namun transportasi apoplas ini tidak dapat melewati endodermis karena di situ terhalang oleh pita Kaspari atau Casparian strips ya. Jadi pita Kaspari ini tersusun dari zat suberin ya atau lilin yang impermeable ya, atau tidak bisa dilewati oleh air, sehingga air yang menuju ke endodermis nantinya akan ditransport secara simplas ya melalui sel-sel peresap ya. Jadi nantinya akan beralih ya menggunakan transportasi simplas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pengangkutan intravaskuler ya. Jadi kelanjutannya dari proses ekstravaskuler. Nah, proses intravaskuler ya adalah proses pengangkutan zat melalui berkas pembuluh angkut ya, silem dan phloem. Jadi tadi air dan zat terlarut yang sudah sampai ke silem akar ya akan diteruskan menuju ke silem batang, kemudian menuju ke silem tangkai daun, kemudian ke silem tulang daun, dan menuju ke mesofil daun. Nah, di mesofil daun inilah terjadi proses fotosintesis ya yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, seperti